Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Materi yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Darah. Darah pada manusia yaitu berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Darah yang banyak mengandung oksigen berwarna merah cerah, sedangkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida berwarna merah tua. Darah ini terdiri dari sel-sel darah dan juga plasma darah. Apa itu fungsi darah? Yang terdiri dari mengangkut dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, mengangkut dan mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, mengambil karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk membawa ke paru-paru, mengangkut hormon, dan juga menjaga kestabilan suhu tubuh, mengangkut sisa metabolisme sel untuk dibuang melalui ginjal, dan yang terakhir adalah membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, anak-anak, itu dia fungsi dari darah. Komponen pada darah ini terdiri dari plasma darah dan juga sel-sel darah. Plasma darah berwarna kekuningan serta terdiri atas serum dan juga fibrinogen. Di dalamnya terdapat zat makanan, globulin, albumin, dan juga protombin. Serum mengandung antibodi dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Kalau fibrinogen yaitu untuk pembekuan darah. Fungsi dari plasma darah mengangkut zat makanan, metabolisme, dan juga hormon. Sel-sel darah, bagian padat dari darah yang terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Selanjutnya, kita masuk ke sel-sel darah. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit yang memiliki ciri-ciri bentuk tetap, bulat pipi, dan cekung di bagian tengah atau bikonkav, dan juga tidak berinti. Dibentuk di sumsum merah dan masa hidupnya 120 hari. Berfungsi untuk mengikat oksigen. Pada saat bayi, sel darah merah ini dibentuk di hati dan juga limfa. Penghancur sel darah merah ini dilakukan di hati. Nah, ini anak-anak adalah contoh dari sel darah merah. Lalu sel darah putih atau leukosit memiliki ciri-ciri bentuknya tidak tetap atau ameboid, tidak berwarna, berinti, dan juga bergerak aktif. Berfungsi sebagai sistem pertahanan dan juga kekebalan tubuh. Dapat menembus dinding pembuluh atau disebut diapedesis dan juga bersifat fagositosis, yaitu dapat membunuh kuman dengan cara memakannya. Ya. Lalu keping darah atau trombosit. Nah, ini bentuknya bulat atau lonjong dan tidak berinti dan dibentuk di sumsum tulang dan dapat hidup selama 8 hari. Berperan dalam pembekuan darah ketika terjadi luka. Nah, ini adalah mekanisme dari proses pembekuan darah di mana terjadi luka, maka darah akan keluar. Trombosit pecah menghasilkan enzim trombokinase. Bersama ion kalsium dan juga vitamin K mengubah protombin menjadi trombin. Ya. Lalu mempengaruhi fibrinogen membentuk benang-benang fibrin, membendung darah dan juga membeku sehingga menutup luka. Nah, itu dia anak-anak proses dari pembekuan darah. Selanjutnya adalah golongan darah. Landsteiner menggolongkan darah menjadi 4, yaitu A, B, AB, dan juga O. Berdasarkan pada jenis zat yang digumpalkan atau aglutinogen dan zat yang menggumpalkan atau aglutinin. Nah, tabel di sini ada tabel transfusi darah, ya. Kalau dilihat dari tabel bahwa golongan darah AB merupakan golongan darah resipien universal. Dia sebagai penerima.
Kalau golongan darah O adalah donor universal, dia bisa memberikan untuk semua golongan. Nah, kita masuk ke alat-alat peredaran darah pada manusia. Anak-anak, peredaran darah pada manusia ini terdiri dari jantung dan juga pembuluh darah. Yang pertama kita masuk ke jantung. Jantung ini terletak di dalam rongga dada sebelah kiri yang berfungsi untuk memompa darah. Jantung terbagi atas 4 ruang yang terdiri dari serambi kanan yang menerima darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kalau serambi kiri menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Lalu ada bilik kanan, yaitu memompa darah yang mengandung banyak karbon dioksida ke paru-paru. Dan yang terakhir adalah bilik kiri, memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagian-bagian jantung ya. Nah, ini adalah struktur dari jantung. Yang pertama adalah aorta. Aorta ini adalah arteri terbesar yang mengalirkan darah dari ventrikel kiri menuju ke seluruh tubuh. Selanjutnya arteri pulmonalis. Nah, ini membawa darah kaya karbon dioksida menuju paru-paru. Ada vena pulmonalis, yaitu membawa darah kaya oksigen dari paru-paru. Nah, ini letak dari serambi kiri dan juga serambi kanan. Nah, ini letak dari bilik kiri dan juga bilik kanan. Selanjutnya adalah vena cava superior. Nah, ini membawa darah dari organ tubuh bagian atas. Sedangkan cava inferior membawa darah dari organ tubuh bagian bawah. Selanjutnya ada katup tricuspidalis, yaitu katup ini antara atrium kanan dan juga ventrikel kanan atau serambi kanan dan bilik kanan. Sedangkan katup bicuspidalis, nah ini di antara serambi kiri dan bilik kiri. Dan yang terakhir adalah otot jantung. Nah, anak-anak kalian hafalkan ya bagian-bagian dari jantung dan juga fungsinya. Kemampuan jantung dalam memompa tekanan darah. Alat untuk mengukur tekanan darah yaitu tensimeter. Tekanan darah pada orang dewasa yang normal adalah 120/80, di mana nilai 120 ini disebut sistol yang menunjukkan tekanan darah saat ventrikel berkontraksi. Kalau nilai 80 ini disebut diastol yang menunjukkan tekanan darah saat ventrikel relaksasi. Nah, ini contoh dari tensimeter ya. Ada yang menggunakan air raksa dan juga digital. Kita masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah ini terdiri dari pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan juga pembuluh kapiler. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri yang memiliki ciri-ciri dindingnya tebal, kuat dan elastis, letak pembuluh agak dalam dari permukaan kulit, denyut terasa, darah kaya akan oksigen kecuali arteri paru-paru. Lalu aliran darahnya ini meninggalkan jantung dan hanya memiliki satu katup di dekat jantung. Apabila terluka, darah keluar memancar. Nah, itu ciri-ciri dari pembuluh nadi. Yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Dindingnya tipis dan tidak elastis, letak pembuluh dekat kulit dan tampak kebiruan, denyutnya tidak terasa, darah kaya akan karbon dioksida kecuali vena paru-paru. Aliran darahnya menuju jantung, makanya dia disebut dengan pembuluh balik. Memiliki banyak katup dan juga bila terluka darah hanya menetes. Dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Ini percabangan dari pembuluh nadi
Dan pembuluh kapiler ini sangat halus dan letaknya tersebar di seluruh tubuh pada jaringan-jaringan tubuh. Pembuluh kapiler ini kepada jaringan tubuh ini memberikan sari makanan dan juga oksigen, serta mengambil zat sampah dari jaringan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pembuluh nadi, pembuluh vena, dan juga pembuluh kapiler ya. Lalu kita masuk ke peredaran darah. Peredaran darah pada manusia ini merupakan peredaran darah ganda dan juga tertutup. Mengapa? Karena dikatakan peredaran darah ganda, dalam sekali beredar, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Kalau dikatakan peredaran darah tertutup, karena darah mengalir di dalam pembuluh darah, ya. Ada peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, balik ke jantung. Lalu ada peredaran darah kecil, dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Nah, kita masuk ke skema arah aliran darah. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat di situ ada skemanya, di mana yang gambarnya atau warnanya abu-abu, berarti dia darah yang kaya akan karbon dioksida. Sedangkan yang warnanya putih, berarti darahnya kaya akan oksigen. Yang pertama adalah peredaran darah kecil yang dimulai dari serambi kanan. Serambi kanan ini darah mengandung karbon dioksida, lalu menuju ke bilik kanan. Darah yang mengandung karbon dioksida di bilik kanan ini dipompa dan dialirkan oleh pembuluh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Ya. Nah, pada paru-paru ini terjadi difusi gas yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Lalu darah keluar dialirkan oleh vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Nah, itu ya urutannya. Selanjutnya adalah peredaran darah besar. Peredaran darah besar ini dimulai dari serambi kiri, yang darahnya mengandung oksigen. Lalu ke bilik kiri, darah yang mengandung dipompa oleh bilik kiri menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Ya. Lalu dialirkan melalui arteri dan atau pembuluh nadi menuju ke seluruh tubuh. Dan darah dari tubuh yang sudah tidak mengandung oksigen berarti mengandung karbon dioksida, dan ini akan dialirkan melalui pembuluh vena ya atau pembuluh balik menuju ke serambi kanan. Nah, itu dia urutan dari peredaran darah besar. Peredaran getah bening. Di dalam tubuh terdapat 2 pembuluh getah bening, yaitu pembuluh limfa kiri dan pembuluh limfa kanan. Kelenjar getah bening ini terletak pada pangkal paha, ketiak, dan juga leher, yang berfungsi untuk mengembalikan cairan darah dari jaringan kembali ke jantung. Dan fungsi lainnya yaitu mengangkut hasil pencernaan lemak dan menghasilkan sel darah putih untuk kekebalan atau melawan penyakit. Selanjutnya, gangguan pada sistem peredaran darah. Di sini ada hemofilia, jadi ini adalah penyakit keturunan di mana darah sukar membeku ketika luka, jadi harus berhati-hati. Anemia, di mana tubuh kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Ada leukemia atau kanker darah, di mana jumlah sel darah putih ini melebihi normal. Jantung koroner, penyakit yang terjadi karena tersumbatnya nadi koronaria yang memberi makan pada jantung sehingga kerja jantung berhenti. Lalu anak-anak ada lagi sklerosis, yaitu pengerasan pembuluh nadi karena adanya endapan zat lemak yang disebut aterosklerosis.
atau adanya zat kapur yang disebut arteriosklerosis. Lalu varises yaitu pelebaran pembuluh vena umumnya di betis. Lalu ada penyakit ambeien atau hemoroid, pelebaran pembuluh vena pada anus. Lalu ada hipertensi, yaitu penyakit tekanan darah tinggi, dan hipotensi adalah penyakit tekanan darah rendah. Nah, anak-anak, ini adalah gangguan ya atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Upaya untuk mengatasi gangguan pada sistem peredaran darah, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama adalah banyak makan sayur yang mengandung zat besi, hindari makanan yang terlalu banyak lemak dan juga zat kapur, tidak merokok, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup dan juga teratur, dan makan makanan yang bergizi. Ya, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, anak-anak, materi hari ini sampai di sini. Ini adalah materi terakhir dari semester ganjil, ya. Dan di mana minggu depan kalian sudah mulai ujian, jadi siapkan diri kalian untuk menghadapi ujian semester. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.